Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita lanjutkan kembali ya. Pada pertemuan sebelumnya ya sudah kita bahas mengenai teori-teori yang relevan ya dalam dalam bidang dalam bidang accounting teori ini ya. Jadi kebanyakan itu adalah legitimasi teori dan juga stakeholder teori ya. Di mana ya baik legitimasi teori maupun juga stakeholder teori itu gabungan dari antara bagian dari political economy teori. Nah, ini. Kemudian eh, dalam positive accounting teori gitu ya. Jadi pilar-pilar dari riset kuantitatif itu banyak diterapkan pada positive accounting teori ya. Di mana positive accounting teori itu pada umumnya dipraktikkan pada capital market research gitu ya. Nah, pada capital market research di sini identik dengan positive accounting theory. Kenapa gitu ya? Kenapa? Karena filosofi dari positive accounting theory itu selalu menggunakan kata prediksi gitu ya, menggunakan kata prediksi dan dari hasil prediksi itu ada pengaruh gitu ya, seperti misalnya bagaimana reaksi pasar modal ya terhadap laporan keuangan ya, kemudian juga itu ciri khas dari positive accounting theory dan positive accounting theory di sini menggunakan alasan logis yaitu mengobservasi apa yang dilakukan perusahaan terkait dengan pelaporan biaya historis dan juga prediksi-prediksi ya, makna prediksi dan teori-teori prediksi dari suatu fenomena yang nggak bisa diobservasi gitu ya. Nah, sehingga harus diprediksi. Jadi positif teori didasari pada asumsi berkaitan dengan perilaku atau individual ya, terutama dari investor ya, atau juga dari pengguna laporan keuangan yang menyajikan secara rasional upaya maksimalisasi dan juga mereject argumen-argumen yang didasarkan pada anekdot gitu ya, dan menerima apa gitu ya, landasan dari asumsi-asumsi logis secara akademik. Dan kekuatan dari positive accounting theory di sini menjadi sebuah kebijakan, gitu ya, kebijakan akuntansi dan menjadi normatif, ya, suatu hal yang normatif gitu. Oke, kemudian kekuatan dari positive accounting theory selalu menggunakan hipotesis, ya. PAT itu selalu menggunakan hipotesis dan hipotesisnya selalu positif, gitu ya. Jadi dapat menerima fakta-fakta empiris yang selalu menggunakan hipotesis dan memahami ya bagaimana gambaran yang dilakukan ya. Oke. Kemudian dalam positive accounting theory di sini ada juga apa ya, ketidakpuasan ya, atau tidak apa namanya, ketidakterimaan juga ya, kelemahan dari positive accounting theory yaitu normatif standar ini gitu ya, dan juga menggunakan bagaimana melakukan identifikasi fakta-fakta empiris dengan menggunakan metode tertentu yang dianggap tidak relevan juga gitu ya. Dan teori-teori di sini juga uh, tidak bisa diterapkan ya, dan juga tidak bisa menjelaskan uh, bagaimana praktiknya di dunia akuntansi ya. Nah, ini kelemahan dari apa ya, standar. Dan dalam positive accounting theory pengembangannya gitu ya, maka pengembangannya itu dilakukan dengan riset pasar modal ya, dengan riset pasar modal, kemudian eh, dan juga menggunakan pendekatan ex post opportunism dan juga ex ante contracting gitu ya. Oke. Dan ada dua tipe riset pasar modal. Yang pertama adalah dampak dari pengungkapan informasi akuntansi terhadap
return saham. Nah, ini banyak diteliti gitu ya oleh mahasiswa gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan efisiensi pasar ya, sejauh mana pasar modal itu level efisiensinya. Kita ketahui bahwasanya level efisiensi pasar itu ada tiga gitu ya. Efisiensi efisiensi pasar lemah dalam bentuk lemah weak form, atau juga dalam bentuk menengah yaitu apa ya, dalam bentuk moderate ya, atau juga strong form gitu ya. Jadi ada tiga ya efisiensi pasar. Nah, inilah dia. Jadi efisiensi pasar, weak form, semi strong, ya, atau juga strong form, gitu ya. Nah, sejauh mana dalam hal ini? Jadi sangat tergantung pada kondisi efisiensi pasar di sini, keterbukaan atas informasi, gitu ya. Informasi itu bisa diakses. Jadi kalau informasi tidak bisa diakses, maka pasar itu dalam kondisi weak form, gitu ya. Apabila secara penuh, ya, refleksi dari harga saham, mekanisme harga, terbentuknya harga itu murni karena laporan keuangan ya perusahaan TBK lah misalnya ya, itu open itu 3 tahun gitu kan. Kalau lewat 3 tahun dia di close-nya gitu kan. Jadi makanya kalau kita mau mengambil data itu dari sekarang gitu ya. Nah, 3 tahun itu diberikan penuh ya, menunjukkan kondisi pasar modal itu adalah publicly available information ya, semi strong ya. Jadi tidak seluruhnya all information ya, public or private. Nah, pada umumnya di Indonesia private company itu sulit gitu ya kita dapatkan yang namanya laporan keuangannya ya, sehingga kondisi pasar di Indonesia itu lebih banyak semi strong itulah ya. Kemudian dalam riset pasar modal di sini juga menggunakan asumsi semi strong ya kebanyakan, dan penyajian laporan keuangan dan juga pengungkapannya itu bisa diakses oleh publik dan didasari pada asumsi uh, yang namanya semi strong itu adalah tidak ada biaya transaksi gitu ya. Kemudian juga seluruh informasi itu bebas biaya ya, dan juga implikasi dari harga atau juga terbentuknya harga dan juga distribusi harga di masa yang akan datang ini ada apa ya, ada kesepakatan. Dan dalam riset pasar modal, efisiensi pasar itu tidak menggunakan asumsi gitu ya, tetapi berdasarkan pada pengetahuan dari investor ya. Dan seluruh informasi yang disajikan di situ disajikan secara individual ya. Nah, kemudian dalam riset pasar modal juga gitu ya. Nah, di sini menggunakan pendekatan yang namanya capital asset pricing model ya. Artinya didasari pada abnormal return dari harga saham ketika laba itu diumumkan ya. Di mana harga dan juga return saham berdampak terhadap pasar secara spesifik. Nah, kalau riset apa tadi ya, yang namanya capital asset pricing model itu di mana return hari pertama itu ditentukan daripada return hariannya, kemudian return yang bergerak ditambah dengan return yang baru gitu ya. Nah, ini formulanya. Jadi didasari pada asumsi investor itu pasti ada risiko ya, dan tingkat pengembaliannya secara normal didistribusikan, dan investor menseleksi portofolionya didasarkan pada asumsi, dan investor bersifat homogen ya, dan juga pasar itu lebih komplit. Dah bicara bicara apa ya, bicara laba akuntansi, maka di sini kalau kita tesisnya berkaitan dengan harga saham, kemudian laba bersih gitu kan, maka wajib kita masukkan papernya Ball and Brown ini ya, tahun 68 ya. Nah, di mana Ball and Brown di sini menyatakan bahwasanya positive accounting theory berdasarkan studi literatur dinyatakan menggunakan pendekatan historis, dan historisnya menggunakan harga yang direfleksikan terhadap saham ya. Nah, ini kita lihat ya bagaimana dampak dari pengumuman laba terhadap harga saham ya. Jadi harga saham itu akan bergerak ya seiring dengan meningkatnya laba gitu kan. Nah, ini tergambar dari sumbu sumbu di atas nol dan juga sumbu di bawah nol. Nah, begitu juga kerugian gitu ya akan berdampak terhadap turunnya harga saham gitu ya. Nah, ini risetnya Ball and Brown itu ya. Dan Ball and Brown juga tahun 68 memberikan kesimpulan bahwasanya
setiap pengumuman laba akan diantisipasi oleh investor ya. Dan bukti informasinya terkandung dalam cerminan laporan laba historis ya. Dan tentu saja bahwasanya pengumuman laba itu ada magnitude, dampak ya. Dan ada informasi asimetri ya, atau juga ukuran perusahaan berbeda gitu kan, perusahaan besar dengan perusahaan kecil, atau informasi yang didapatkan yang banyak dengan informasi yang didapatkan tidak banyak gitu kan. Nah ini juga berperan, dan juga dampak dari pengumuman laba ya terhadap perusahaan dan juga kecepatannya ya. Nah ini, jadi dengan kata lain bahwasanya harga saham itu ditentukan ya. Nah ini udah banyak tesis-tesis yang membahas itu, bahwasanya pengumuman laba apa ya, dampak uh, perubahan respon dari laba itu ditentukan dari risiko satu gitu ya, atau faktor ketidakpastian ya. Kemudian juga kualitas audit. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Yang keempat, ukuran industri. Kemudian suku bunga. Kemudian financial leverage. Kemudian firm growth. Ya, kemudian permanent and temporary profit. Kemudian non-linear modeling. Kemudian disaggregating profit dan juga cash flow. Nah, jadi ini uh, udah banyak ya diteliti orang dalam tesis-tesis gitu ya. Firm size, industri, ya, tingkat suku bunga, financial leverage, firm growth gitu ya, atau juga cash flow ini udah banyak dijadikan variable independen. Oke ya. Dan metodologi isu-isu yang penting ya berkaitan dengan efisiensi pasar di sini diasumsikan pada gambaran valid dan asumsinya seiring dengan peningkatan dari bukti-bukti pasar modal gitu ya. Baik, kemudian juga di sini isu-isu yang lain ya terkait dengan strategi perdagangan ya, terutama ya. Kemudian juga strategi perdagangannya didasari pada strategi pengumuman setelah pengumuman laba, atau juga berkaitan dengan winner and loser ya. Nah, dan juga level keyakinannya, dan juga mekanisme perilaku efeknya ya. Nah, berkaitan dengan earning respon koefisien di sini gitu ya, maka hubungannya nanti ke standar akuntansi gitu ya. Dari hubungannya ke standar akuntansi, maka mengarah kepada perilaku manajemen laba ya. Jadi earning management itu sendiri terminologinya juga banyak gitu ya. Apakah earning management, apakah apa ya, banyak istilah lainnya gitu ya. Dalam hal ini faktor-faktor apa saja penyebab perusahaan melakukan perataan laba gitu ya, atau earning management. Nah, jadi riset-riset mendeteksi ya karena adanya opportunistic perspektif atau international perspektif gitu ya. Apakah karena regulasi gitu kan, apakah karena fraud gitu kan, apakah karena kompensasi manajemen gitu ya, apakah karena signaling, apakah karena nilai wajar gitu ya. Dan untuk mendeteksi kualitas atau kemungkinan dari earning management di sini gitu ya, maka adanya peranan dari auditor ya, adanya peranan dari dewan direksi, adanya peranan dari ah, reaksi-reaksi dari para pelaku saham gitu ya. Nah, berkaitan dengan positive accounting theory di sini, isunya penting bagi auditor di mana gitu ya. Nah, isunya berkaitan dengan hubungannya dengan audit ya, dan juga hubungannya dengan biaya modal itu bagi auditor. Selain itu juga uh, lower cost ya, berkaitan dengan voluntary purchase dan juga audit purchase high quality gitu ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya positive accounting theory secara filosofi tujuannya adalah menjelaskan dan memprediksi. Nah ini ya. Jadi kita selalu menggunakan X gitu kan, menggunakan Y. Kemudian menggunakan yang namanya
eh, apa gitu kan, yang namanya EPUs gitu kan. Nah, itu menunjukkan semuanya positif accounting theory gitu ya. Karena semuanya itu kan alat prediksi gitu ya. Kita gunakan SPSS, itu alat prediksi. Kita gunakan Smart PLS, itu semuanya alat prediksi. Dan positive accounting theory itu dikembangkan melalui dua kubu gitu ya, yaitu melalui pendekatan riset-riset pasar modal dan juga teori keagenan ya, teori contracting. Jadi isu signifikannya berhubungan dengan masalah validitas dan juga berkaitan dengan riset-riset pasar modal. Nah, itulah ya yang bisa kita simpulkan. Mungkin ada hal-hal lain yang mau didiskusikan, silakan. Ya, jangan lupa di absen ya, di apa, di satu usul. Jangan ada yang terlambat ya. Nanti saya validasi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan.